أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali kita duduk sejenak bermajelis ilmu, membaca kitab-kitab karya-karya ulama. Pada malam yang mulia ini kita baca kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Belajar bersama ya. Lebih mengarah ke belajar karena kita juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, dimudahkan untuk mempelajari disiplin-disiplin ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi adai afdalit ta'ah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada siapa saja hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk menunaikan seafdalnya taat kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji memiliki makna di antaranya adalah lil milki, milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu pantasnya hanya Allah. Pujian itu layaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai makhluk mendapatkan pujian, tetap kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa pujian itu antaranya adalah pujian antara makhluk kepada Khalik, pujian sesama Khalik, sesama makhluk, pujian Khalik kepada makhluk yang bertujuan untuk meyakinkan diri kita sebagai makhluk bahwasanya segala sesuatu itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna taufik? Makna taufik adalah khalqul qudrati ala ta'ah, ya, menciptakan keadaan-keadaan yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtisabi akmalis sa'adat, dan kita berusaha agar bisa nanti mencapai kemuliaan sesempurnanya kebahagiaan setelah Allah memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini dengan baik dan mendapatkan keridhaan serta mendapatkan kebahagiaan. Dan taufik Allah Subhanahu wa taala serta hidayah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga belajar kita dari kisah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Nabi cintai sendiri, tidak mendapatkan, artinya hak penuhnya hidayah dan taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pamannya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, pamannya orang-orang dekat dengan Nabi, ya begitulah kehidupannya, belum mendapatkan hidayah dan taufik. Dan perlu kita catat, garis bawahi, taufik dan hidayah itu sifatnya kita jemput. Jangan hanya menunggu. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan belum dapat hidayah, belum dapat taufik. Taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sifatnya kita yang mencari. Ya, ketika kita mencari, maka takdirnya itu sudah dicatatkan, akan didapatkan, akan diberikan. Begitu hukum alamnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jamil kamalat. Kesaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat-sifat agung adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat, dan kita juga bersaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesempurnanya makhluk, semulia-mulianya yang Allah ciptakan, yang menjadi penghulu segala nabi dan rasul, dan juga menjadikan sebagai penghabisan khatamun nabiyyin,
penutup daripada segala nabi dan rasul yang mesti harus kita yakini kenabiannya dan kita imani risalah yang beliau bawa. Nah, kemudian sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat yang bagaikan bintang yang bertaburan, bagaikan bintang di cahaya malam hari yang memberikan lampu-lampu petunjuk kepada siapa saja yang mengikutinya. Man i'tadaikum ihtadaitum, kata Nabi. Siapa yang mengikuti para sahabat-sahabatku, niscaya kalian akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan oleh para ulama memiliki berbagai makna. Di antara salawat yang Allah cantumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna rahmat. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, salah satu makna dari salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah memberikan rahmat. Semoga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa sepanjang kehidupan dunia dan kehidupan berlangsung di langit dan di bumi. Nah, kemudian amma ba'd, setelah itu pensyarah Syekh Nawawi memberikan kata sambutan komentar muqaddimah. Fayaqulu al-'abdul faqir al-muttarri li rahmati rabbihil alimil khabir. Nah, ini bentuk dari ketawadukan, kerendahan hati Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan seorang hamba yang faqir, yang banyak kesalahan, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang maha alim, yang maha mengetahui lagi maha teliti. Beliau mengatakan sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Likasratit taqsiri wal musawa, sebab banyaknya kesalahan dan keteledoran yang dilakukan oleh al-faqir, kata beliau. Nah, inilah bentuk dari ketawadukan para ulama yang mereka memang mencari ilmu pengetahuan, tidak mengharapkan pujian dari manusia, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kualitas para ulama, keilmuannya mumpuni, ahli dalam bidangnya, tetapi sifat-sifat tawaduk itu masih dan terus mereka ungkapkan dalam kepribadian mereka. Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menjelaskan beberapa syair yang digubahkan kepada beliau. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Salah satu dari sifat-sifat orang yang bertakwa adalah memiliki sifat tawadu, memiliki sifat kerendahan hati. Sehingga orang yang tawaduk derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau sampai hari ini masih harum di tengah-tengah para penuntut ilmu, bahkan dimuliakan. Siapakah beliau? Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Asy-Syafi'i madhhaban, Al-Bantani iqlaman, At-Tanara mansya'an wa daran. Madhabnya adalah madhab Syafi'i. Banten, Indonesia adalah tempat asal beliau. At-Tanara adalah kampung tumbuh dan asal besarnya beliau. Ini Syekh Nawawi ini berasal dari Indonesia, dari Banten. Di kampungnya adalah di Tanara. Tanara, salah satu desa di Banten. Sehingga digelarlah beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapakah Syekh Nawawi Al-Bantani? InsyaAllah akan kita jelaskan nanti nama dan kehidupan beliau. Ghafarallahu dhunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Semoga Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan dan menutupi aib-aib di dunia dan akhirat. Nah, inilah harapan beliau dan doa beliau juga. Masih tetap mencerminkan kepada kita betapa rendah hatinya beliau dan tawaduknya beliau. Nah, siapakah Syekh Nawawi Al-Bantani? Banyak di antara kita yang salah menilai perbedaan Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Imam An-Nawawi. Baik, akan kita jelaskan. Bismillah.
Pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan orang Indonesia. Ya, kita bisa lihat referensinya dalam kitab Israiliyat di Tafsiril Munir di Syekh Nawawi, ini Syekh Muhammad An-Nawawi. Dijelaskan bahwasanya anjabal qarnu salisa asyara lil hijrati alaman min a'lamil muslimina wa huwa al-allamatu Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammadun Nawawi bin Umar. Telah lahir pada abad ke-13 Hijriyah, seorang tokoh muslim, yaitu orang yang sangat alim, namanya Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar. Ya. Nah, jadi Syekh Nawawi Banten itu lahir kisaran di abad ke-13 Hijriyah, sekitar 1300-an Hijriyah. Wa ummuhu Zubaidatu bintu Muhammadin Singaraja At-Tanariyu mansya'an wa daran Al-Bantaniyu iqlaman Asy-Syafi'iyu madhaban Al-Asy'ariyu i'tiqadan Al-Qadiriyu tariqatan. Nama ibunya adalah Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Tempat lahir atau tempat tinggalnya di Kampung Tanara, daerah Banten, Indonesia. Bermadhabkan Syafi'i, i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, dan tariqatnya adalah tariqat Qadiriyah. Nah, ini dia sekitar kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada awal abad ke-13 Hijriyah, tepatnya pada tahun 1230 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1813 Masehi. Dan pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriyah, bertepatan tahun 1897 Masehi, beliau berpulang ke rahmatullah, wafat di kampung Syaib Ali, Mekah Al-Mukarramah, dalam usia 84 tahun. Nah, ya, di Mekah beliau wafat dalam usia kurang lebih 84 tahun. Wadufina bima'latin bijawari maqbarati bini Hajarin Al-Haytami wa Abdillah bin Zubair wa Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum. Yang menjadi keistimewaannya adalah dimakamkan di pemakaman Ma'la, berdampingan dengan kuburan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah, Abdullah bin Zubair, sahabat Rasulullah, dan Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi Syekh Nawawi ini dimakamkan berdekatan dengan makamnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajalathu al-maniyatu asna'a syarhihi li kitab Minhajit Talibin fil Fiqh Syafi'i lil Imam An-Nawawi. Dan yang paling istimewanya, maut menjemput Syekh Nawawi Banten ketika beliau menulis syarah kitab Minhajut Talibin yang isinya menerangkan fikih madhab Syafi'i karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Nawawi itu adalah orang Banten, orang Indonesia. Nah, sedangkan Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Dilahirkan di Nawa, sebuah kampung di kota Damaskus. Ini namanya adalah memang berasal dari kota Nawa, makanya diberi dengan gelar Nawawi. Pada tahun 631 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah, dikuburkan di negaranya. Dan beliau, Imam Nawawi, tidak meninggalkan seorang anak pun karena beliau tidak pernah menikah dalam perjalanan kehidupannya. Terus kenapa disebut Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya? Nah, jadi kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu memberikan gelar Abu Zakaria Yahya ini. Zakaria dan Yahya adalah sebagai nabi dan rasul yang juga merupakan sebagai anak dan ayah. Ya, sehingga mereka memberikan gelarnya Abu Zakaria Yahya, ya, namanya Yahya, orang gelarlah Abu Zakaria.
karena Yahya dan Zakaria adalah sebagai anak dan ayah, sehingga tradisi orang-orang dahulu memberikan gelar Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Namanya Yahya, digelar oleh orang-orang pada saat itu Abu Zakaria. Di antara kitab-kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail dalam ilmu fikih. Yang kedua, Tijanud Dirari ala Risalatil Bajuri, masalah tauhid. Yang ketiga, Sulamun Najah Syarah Safinatus Salah, masalah fikih. Uqudul Luzain fi bayani huquqiz zawzain, etika berumah tangga. Kelima, Qami'ud Tughyan Syarah Syu'abul Iman, masalah tauhid. Yang keenam, As-Simarul Yani'ah Syarah Riyadul Badi'ah, tauhid dan fikih. Selanjutnya, Qatrul Ghaiz Syarah Masailu Abi Lais, masalah tauhid. Qutbul Habib Syarah Fathul Qarib, fikih. Kashifatus Syaja Syarah Safinatun Najah, tauhid dan fikih, yang insyaallah yang kita baca ini. Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, tasawuf. Kemudian Mirqat Su'udit Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq, fikih dan tasawuf. Selanjutnya Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Kemudian apalagi Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Dan kemudian Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Dan selanjutnya adalah Madarijus Su'ud, yang terakhir adalah Tankihul Qolil Hadis Syarah Lubabul Hadis. Dan juga At-Tafsir Al-Munir Lima Alimi Tanzil Tafsir Al-Quran. Itu di antara karangan-karangan beliau. Dan mohon dikoreksi kalau masih ada ketinggalan karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian di antara kitab-kitab karangan Imam Nawawi yaitu Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Minhajut Talibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Adhkar, At-Tibyan, dan lain-lain. Nah, itu sekilas perbedaan Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadhihi taqyidatun nafi'atun insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam, insyaallah akan kita lanjut pembahasan berikutnya dalam kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Wallahu a'lam.